Wati. Iya, Pak. Suaranya dikuatkan sedikit, Bu. Tunggu ya, Pak ya. Oke. Baik, Bu Zulhimah, peserta berikutnya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Penguji, Bu Zulhimah beserta Bu Fauzia, serta Ibu Arniwati yang akan mengikuti atau ujian komprehensif ini. Sudah siap kan, Bu Arniwati? Udah, Pak. Jadi persiapkan semua yang diperlukan, alat tulis, kemudian sudah dibuka file yang akan di-share nanti ya, Bu. Yang apanya, Pak? Zoom ya, Pak? Apanya, Bu? Yang rekodnya, Pak? Oh ya, yang recordnya Ibu langsung merecordnya. Uji komprehensif hari kedua, Pak? Ya. Bisa, Bu? Itu kan ada record, Bu, di bawah. Udah masuk, Pak. Udah. Double. Di samping share screen kan ada record, Bu. Udah muncul rekodnya. Udah, Bu. Oh, udah. Oke. Demikian saya serahkan kepada Ibu Penguji yaitu Bu Zulhimah dan Ibu Nur Fauzia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Selanjutnya ke Bu Arniwati ya, yang akan ujian sekarang ini. Jadi dalam apa ini kita nanti ada melihat modul ajar, kemudian modul P5R, PPRA, kemudian PTK, baca Al-Quran dan praktik ngajar ya, Bu Arni. Baik, ini pertama ini baca Al-Quran dulu. Apanya? Apa yang dia pilih ya? Surat apalah? Terus yang panjang-panjang. Saya yang panjang-panjang, Bu. Surah Al-Fil, Bu. Apa? Surah Al-Fil, Bu. Tadi udah Al-Fil. Udah, Bu. Surah Al-Ma'idah. Al-Kafirun. Ayat Al-Kafirun lah. Al-Kafirun, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya. Baik ya, tuh apanya? Baca Al-Quran semoga diberkahi Allah ya, ujian Bu Arniwati. Selanjutnya kita ke modul ajar ya. Nah, di dalam modul ajar itu kan coba di share screen dulu. Coba sekarang sedang membuka, sekali buka dulu semua ya apanya. Biar jangan setiap buka modul ajar, buka PTK, buka project, sekali buka dulu. Biar nanti tinggal klik aja yang mau di nggak kembali ke file lagi. Bisa dibuka? PTK, Bu ya? Iya. Modul ajar. PTK, modul ajar sama project. Nanti tinggal klik aja nanti waktu share screen-nya.
Lokakan. RPP, PTK, satu lagi Bu. Project Bu. Project. Ya Bu. Udah Bu. Udah. Baik, kita ke apa ya? Ke modul ajar. Yang ini Bu. Ini apa model berapa nih? Modul Model 2. pertama Bu. Ini model 1, model 2. Modul 2 Bu. Ini Bu. Iya. Baik, di sini kan ada kompetensi awal, kemudian di bawah lagi ada tujuan kan. Ke Iya. bawah di pembelajaran ada KKTP. Jadi dalam apa ini ya, ada kompetensi awal ya. Itu kayak mana Bu Arniwati tahu kompetensi awal anak-anak? Dengan cara memberikan pertanyaan Bu, atau mau dengan membuat pertanyaan pemantik Bu, sebelum memulai materi pembelajaran Bu. Itu apanya apa pertanyaan pemantiknya? Apakah kalian pernah melihat orang yang bersedekah? Apakah kalian pernah melihat orang yang sholat dalam masjid Bu? Ini tentang apa? Tentang akhlak terpuji Bu. Apa hubungannya dengan materinya itu? Kalau orang yang Pemantik bersedekah tadi? itu tentang ikhlas Bu. Dia memberikan sedekah kepada orang yang susah atau memerlukan Bu. Kalau dia tentang orang sholat di masjid, tentang taat Bu. Iya. Jadi kalau apanya itu kan ada di dalam apa ini ya, ada TP. Diawali dari ada apa ya, dari elemen ya. Elemen akidah akhlak itu apa aja? Elemen akidah akhlak itu tentang perilaku. Ini enggak ada di elemen, kan ada apa? Materi atau mata pelajaran akidah akhlak. Iya Bu. Kemudian ada elemennya. Iya Bu. Kemudian ada CP-nya. Iya, cabang pembelajarannya Bu. Kan ada, iya. Tentang memahami dan membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari Bu. Itu apa itu? Itu CP Bu. CP-nya, iya. CP dapat dari mana? Cabang pembelajaran dari modul ajar Bu. Iya. Iya, modul ajar itu ada kan sumbernya. Itu. Yang lewat itu ada kan SK dari Dirjen. Jadi kalau membuat CP itu kan nggak kita karang-karang. Udah ketentuan Bu. Iya, udah ketentuan. Kalau CP dah. Kalau TP kita yang ngembangkannya. Apanya? TP-nya. Tidak, maksud Ibu itu harus paham kita dari mana datangnya itu kan. Pahamnya Ibu ya? Iya, apanya? Elemen akidah akhlak itu kan ada akidah akhlak, kemudian ada akidah, akhlak, adab, teladan Bu. Apalagi? Itu namanya apa? Elemen. Oh, iya. Dari elemen itu ada CP. Nah, dari CP itu ada nanti keluar TP. Baru nanti ada ATP. Baru sini ada KTT apa? Kriteria ketercapaian itu. Di dalam ini kalau di sini memang secara apanya dibuat kan? Iya, di apanya nih? TP sama apanya? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Ya. Tengok dulu apanya, TP-nya apa? Nah, ini.
Peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji, taubat taat ikhlas sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global, Bu. Kemudian dalam apanya ini kriteria apa namanya itu, sikap, observasi sikap, apa sikap yang mau mau dilihat, sikap profil tentang akhlak terpuji, Bu. Iya, dari pembelajaran Ibu, profil apanya, P5-nya apa? Berkeadaban, Bu. Berkeadaban, memiliki adab, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas, Bu. Itu ta'adub ya? Iya, Bu. Berkeadaban. Itu yang diambil apanya? RA-nya. Iya. Kalau untuk Pancasilanya, bertakwa, akhlak mulia, mandiri, bernalar. Yang ingin dicapai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Iya, untuk bernalar kritis apa kegiatannya? Maksudnya apa yang mau dilihat dari anak-anak itu? Anak-anak bisa menanya kembali apa yang belum paham tentang akhlak dan kurang jelas tentang materi-materi yang diajarkan. Kalau kreatif apa di situ? Kreatif mereka bisa melakukannya atau membuat atau menyimpulkan tentang materi yang disampaikan pada saat hari itu. Iya. Baik, kalau observasi sikap itu coba tengok di bawah dah. Dan rubriknya. Ini, Bu. Memetakan kemampuan peserta didik dengan mengadakan tanya jawab terkait akhlak terpuji, Bu. Prosesnya pengamatan terhadap peserta didik pada saat menjelaskan, menunjukkan, mengaitkan, dan mengidentifikasi tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat melalui tanya jawab, diskusi, dan tugas individu serta tugas kelompok. Ini untuk pencapaian asesmen apa ketercapaian ini kan? Ya. Kalau untuk ini observasi penilaian sikap udah ada belum? Tengok ke bawah. Untuk sikap yang itu, yang P5 tadi, RA itu kan ada apanya? Rubriknya, misalnya untuk mandiri apa indikatornya gitu. Kreatif, kayak gitu ya, Bu? Iya, mana ada belum? Belum. Banyak penilaian sumatif, Bu. Itu untuk ketercapaian ini untuk ilmunya nih. Kalau sumatif, formatif, soal-soal itu untuk ilmunya, pengetahuan. Sekarang sikapnya, sikap yang diinginkan dari P5 itu harus ada rubriknya. Kalau untuk kreatif kayak gini, apa mereka kondisinya. Tengok nanti contoh yang udah ada itu ya, yang ada fase D. Iya. Ini fase apa nih? Fase D, Bu. Iya, yang hari itu udah kirim ada fase D kan. Ada situ rubriknya, rubrik untuk observasi observasi sikap gitu, sikap. Jadi kalau ini untuk ini dalam proses pembelajaran ini, tapi memang di dalam ketika proses pembelajarannya itu yang kita tengok sikapnya itu, tapi apa yang mau diobservasi dari sikap itu tadi kan ada mandiri, bernalar kritis, nah, ada rubriknya, ukurannya, indikatornya ya. Iya. Nanti apa lagi, perbaiki lagi itu ya, tambahi. Iya. Baik, Bu kembalikan untuk selanjutnya Bu serahkan sama Bu Fauzi ya. Iya, Bu. Ini Bu, tadi kan berkenaan tentang TP, ATP. Coba dibuka dulu Bu, berkenaan dari Ibu menggunakan media, metode, modelnya apa? Diskusi, Bu.
Coba dibuka. Ini Bu, dari model pembelajaran Discovery Learning Bu. Dari model pembelajaran diskusi peserta didik dapat menerapkan hal terpuji Bu. Beda Bu. Oke. Kemudian menggunakan PPL. Iya Bu. Jadi Ibu menggunakan Nggak jelas model suaranya. pembelajaran, menggunakan model pembelajaran based learning ya kan Bu? Yang udah diterapkan diskusi Bu. Iya. Oh, yang udah diterapkan diskusi. Tapi Iya. kan kalau di dalam modul apa kita Kurikulum Merdeka harus PPL Bu. Iya Bu. Kemudian materi apanya? Materinya coba dibuka Bu. Materinya itu sudah berorientasi tentang materi yang mengaitkan hotsnya. Materinya tentang akhlak terpuji Bu, yang terkait dengan taat, ikhlas, khauf, dan taubat Bu. Maksud saya Bu, nanti di dalam materi itu bagaimana Ibu mau menyampaikan materinya itu yang berorientasi tentang artinya Ibu kan seharusnya menyampaikan materinya itu yang membangkitkan atau mengaitkan bagaimana siswa itu dapat berpikir kreatif, berpikir tingkat tinggi gitu. Ulang Bu. Jadi coba nanti Bu, jadi nanti mahasiswanya Ibu itu ya dapat menggunakan tingkat kemampuan berpikir tingkat tingginya atau dia HOTS-nya. Dalam model pembelajarannya ya Bu. Di dalam materinya itu Bu, kan dia seharusnya itu ya harus materi ajar ya Bu ya. Ya di dalam materi ajarnya Bu. Dalam materi ajar digunakan tentang pembelajaran akhlak terpuji dan menerapkannya kepada peserta didik itu dengan menampilkan beberapa contoh dan membuat langkah-langkah atau trik-trik untuk bisa menjadikan anak itu berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Bu. Bu Ima. Masih ditutup. Ya, terima kasih kepada Bu Fauziah ya. Selanjutnya coba praktek ngajar dulu Bu Arni. Assalamualaikum. Agak 5 menit ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu terkait dengan taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Kayaknya modulnya ditutup dulu Bu. Iya, kalau ada PPT-nya di apa? Di share. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tentang akhlak terpuji dalam kehidupan. Yang akan dibahas ini pada materi akhlak terpuji ini kita bagi menjadi 4 karena ruang lingkup atau pokok pembahasan tentang akhlak terpuji sangat banyak.
Dan Ibu sekarang memilih hanya 4 dari contoh-contoh akhlak terpuji. Yang pertama tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang mana dalam ikhlas itu ada poinnya itu pengertian ciri-ciri perilaku ikhlas, cara-cara berperilaku ikhlas, contoh-contoh berperilaku ikhlas, dampak positif dari berperilaku ikhlas. Yang kedua tentang taat, pengertian taat, ciri-ciri perilaku taat, cara-cara berperilaku taat, contoh-contoh perilaku taat, dampak positif berperilaku taat. Dan yang ketiga itu dari akhlak terpuji ada khauf. Yang dibahas dalam khauf itu poinnya yang pertama pengertian khauf, ciri-ciri perilaku khauf, cara-cara berperilaku khauf, contoh-contoh berperilaku khauf, dampak positif berperilaku khauf. Yang keempat akhlak terpujinya ini dibahas tentang taubat. Pengertian taubat, ciri-ciri perilaku bertaubat, cara-cara berperilaku taubat, contoh-contoh orang yang berperilaku taubat, dampak positif berperilaku taubat. Pengertian ikhlas itu ada berasal dari bahasa Arab. Katanya akhlasu yukhlisu ikhlasan yang artinya tulus. Mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur niat untuk hanya manusia. Ciri-ciri yang berperilaku ikhlas itu beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara berperilaku ikhlas itu menyadari bahwa Allah tidak akan terima jika kita melakukan sesuatu itu tidak dengan ikhlas. Contoh berperilaku ikhlas, contohnya itu si Marwah membantu ibunya berjualan di pasar tanpa mengharapkan pujian dan imbalan dari siapapun. Dampak positif dari berperilaku ikhlas itu hati kita itu merasa nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh tentang akhlak terpuji yang kedua itu ada taat. Pengertian taat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu to'ah, yati'u to'atan yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Dan secara istilah itu taat itu adalah mematuhi segala perintah yang telah disepakati bersama. Ciri-ciri perilaku taat itu patuh pada peraturan yang ada, yang bersumber dari agama maupun masyarakat. Disiplin dalam melaksanakan tugas, tidak menuntut lebih daripada hak yang dimiliki. Cara-cara berperilaku taat itu, contohnya itu, tidak menunda-nunda waktu sholat, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, bergaul dengan orang yang teratur ibadahnya dengan baik perbuatannya, melatih diri menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri, melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Cara-cara contoh berperilaku taat itu yang pertama ada taat dibagi menjadi 3, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemimpin, taat kepada peraturan sekolah. Contoh taat kepada Allah itu Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah walaupun usianya masih belia. Contoh taat kepada pemimpin itu Pak Imran karyawan yang gigih yang selalu mematuhi peraturan atasannya. Contoh dari tata tertib sekolah itu Lukman siswa yang disiplin dalam hal waktu yang mengikuti proses belajar mengajar PR dan tugas-tugas. Dampak positif dari taat itu hati kita itu tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat, hidupnya lebih teratur, jauh dari sifat teratur. Jika tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan surga di akhirat kelak. Untuk itu sebelum Ibu melanjutkan pelajaran tentang khauf dan taubat, adakah anak-anak yang belum mengerti tentang ikhlas dan taat? Yang ada di dalam poinnya itu ada pengertian, cara-cara, ciri-ciri, contoh, dan dampak positif dari perilaku ikhlas dan taat. Karena mengingat waktu kita ini udah habis atau jam pelajaran telah berakhir, untuk tentang pembahasan khauf dan taubat kita bahas untuk minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu Arni. Selanjutnya kita ke ke project. Coba dibuka apanya. Ini Bu.
Hmm. Apa dimensinya? Dimensi Dipilih untuk apa? tentang kreativitas Pancasila. sampah plastik. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, Bu. Elemennya akhlak kepada alam, Halo? suplemen menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir pasenya memahami kehadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Masih di mood, Bu? Masih Iya, di macet-macet apa? Iya, Bu. Sekarang enggak terdengar, Bu. Bagus apa jaringan? Oh, ya. Baik ya, itu apanya ya. Kemudian Dimensinya yang kedua gotong royong. kolaborasi. Iya, elemen kolaborasi, Nah, elemen gotong royong. kerjasama. Akhir PASED itu menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan Tunggu sekitar. dulu. Gotong royong kan yang diambil dimensi gotong royong, baru Iya. elemen kolaborasi, baru Kolaborasi kerjasama ya. Iya. Oh iya ya, itu yang diambil apanya. Ini fase akhir fasenya udah disesuaikan ini Udah, dengan Bu. apa itu? Udah, Bu. Standar Udah dari situ ya, dia apanya. Sesudah gotong royong apa lagi? kreatif, Bu. Kreatif. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, Bu. Subelemennya Iya. menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Akhir fasenya mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya atau tindakan serta mengeksplorasi dan tindakan mengapresiasi dan mengkritisi karya dan tindakan yang dihasilkan. Iya. Udah, ini apa temanya? Tentang kreativitas sampah, Bu. Membuat botol aqua bekas, Bu, menjadi hiasan dinding. Hiasan dinding. Ya. Apanya? Kayak mana alurnya? Alurnya pengenalan, aktivitasnya guru dan fasilitator membangun kesadaran peserta didik untuk memahami bahaya sampah terhadap lingkungan, bahaya sampah terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya, bahaya sampah jangka panjang. Yang kedua, aktivitasnya menggali informasi melalui video pembelajaran tentang sampah, dampak dan cara pengolahannya. Alur yang kedua, kontekstualisasi. Aktivitasnya, satu, guru sebagai fasilitas dalam mengembangkan kesadaran siswa untuk menyadari bahwa sampah harus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, aktivitasnya menganalisis beberapa masalah yang ada di suatu lingkungan dengan topik pembahasan. Memilih beberapa jenis sampah, mengumpulkan berbagai jenis sampah, menyebutkan dampak sampah, berdiskusi mencari solusi permasalahan di lingkungan madrasah, melakukan diskusi untuk menetapkan solusi sebagai ide yang berkaitan dengan sampah. Udah. Apanya aksinya? Aksinya itu bahan-bahannya adalah botol aqua, lem, kertas, gunting, paku boton, benang atau plastik berwarna. Langkah-langkahnya mengumpulkan beberapa aqua, menggunakan gunting untuk menggunting aqua yang telah disediakan, menggabungkan beberapa aqua supaya disatukan dalam satu susunan yang baik dengan lem, membungkus beberapa aqua dengan benang atau plastik yang berwarna. Yang kelima baru digantungkan di dinding. Ya, ada refleksinya dan tindak lanjut Ibu tengok ya. Apa-apanya tengok Ibu apanya? Alat-alatnya itu ada lampirannya. Bahan-bahan yang mau di aksi, Bu. Ini di aksi, Bu, ditaruh bahan-bahannya. Iya, di aksi. Iya. Bukti aksinya itu. Iya, maksud Ibu contoh sampel bahan-bahannya itu enggak ada di foto. Siapanya di asesmennya gitu. Lampirannya tentang sebagai fasilitator, Bu. Berdiskusi dalam merencanakan desain karya seni yang akan dibuat.
2. Siswa memilih sampah yang cocok untuk digunakan dalam proyek untuk menghasilkan suatu karya seni dengan bimbingan guru. Siswa menghitung jumlah jenis sampah kemasan gelas plastik yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu karya seni yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, siswa bekerja keras. Tunggu. Iya. Apanya? Contoh bahan-bahannya itu nggak difoto, nggak di apa? Di bawah, nggak ada. Enggak, Bu, di aksi. Misalnya, iya, itu kan masih tulisan. Di Iya. aksi itu kan tulisan. Fotonya yang Mas Ibu, foto-foto ini Oh, bahan yang fotonya, Bu. diperlukan. Ada fotonya. Enggak, Ada dibuat? Enggak. belum, Bu. Kalau apanya, apa namanya itu? Asesmennya kayak mana? Untuk mengetahui proyeknya udah berhasil atau enggak? Apa asesmennya? Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Siswa terbiasa dalam memahami tindakan yang tidak ramah terhadap lingkungan dan belum membesarkan diri untuk berperilaku ramah lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Itu yang mulai berkembang, Bu. Yang sedang berkembang, siswa mewujudkan dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kategori yang ketiga berkembang sesuai harapan. Siswa mewujudkan dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungan madrasah dengan berinisiatif mencari solusi dan mengajukannya untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan sampah di madrasah. Dan kategori yang sangat gampang, siswa udah bisa Ibu baca. Udah bisa Ibu baca. Nanti diapakan ya, di apa namanya? Ditambahin nanti ya, apanya bahan-bahannya itu apanya ya. fotonya. Kayak iya, yang dibutuhkan tadi baru apa plastik apa tadi? Aqua ya? Iya. Dari Aqua. Apanya? Ada lampirannya, lampirkan itu ya. Iya. Baik, kita aja dari Bu. Selanjutnya Bu serahkan kepada Bu Fauzi ya. Apanya itu palu? Gimana Bu, kalau yang tadi kan Ibu menyampaikan mengenai sampah ya. Kemudian proyeknya jadinya apa dia? Produknya apa? Membuat hiasan dinding, Bu. Sampahnya itu ya sampah yang organik berarti ya, Bu? Iya, Bu. Sampah aqua gelas yang sudah dibuang anak-anak ke tempat sampah, Bu. Jadi pengenalannya itu di awal di mana, Bu? Apakah dimulai di awal atau di Penggunaannya itu mengumpulkan aqua gelas yang tidak dipakai lagi atau sudah dibuang oleh anak-anak setelah menggunakan minumannya, baru itu dikumpul dan digunakan untuk hiasan dinding, Bu. Sudah ada nggak dibuat di sini, Bu? Gambarnya ada nggak? Coba ditunjukkan. Belum ada, Bu, gambarnya, Bu. Hanya langkah-langkah, Bu. Dan bahan-bahan, Bu. Hanya langkah-langkah dan bahan-bahan. Iya, Bu. Belum terlihat hiasan di. Belum, Bu. Saya nanti lampirkan, Bu. Nah, kan belum ada ya, Bu? Iya, Bu. Siap, Bu. Saya lampirkan nanti, Bu. Kalau boleh ya lebih baiknya kayak gitu, Bu. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik ya, terima kasih kepada Bu Fauzia. Selanjutnya kita buka apa Bu PTK ya? Iya. Untuk PTK Ibu serahkan kepada Bu Fauzia. Oke. Bu. Kurang jelas. Judulnya dulu, Bu. Oh, judulnya, Bu, ya. Kurang jelas suaranya, Bu. Peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di MTS Darul Azhar, Bu. Judulnya. Gimana, Bu? Apa tadi judulnya? Peningkatan
peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di MTS Darul Azhar, Bu, judulnya. Oke, coba Bu ditunjukkan dulu di dalam latar belakangnya bagaimana data yang berkaitan tentang hasil belajar. Belajar latar belakang dari pembelajaran akidah akhlak itu dengan adanya diskusi dan pengaruhnya terhadap hasil belajar, yaitu belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Belajar merupakan yang saya maksudkan itu bagaimana data kuantitatif yang berkenaan hasil belajar siswa itu kan dia misalnya sebagian besar siswa tersebut hasil belajarnya belum melampaui dari kriteria ketuntasan minimal itu misal gitu. Ada nggak disampaikan di dalam latar belakangnya sehingga dari berdasarkan dari itu hasil belajar siswa Ibu ingin meningkatkan hasil belajarnya. Iya, hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa kualitatif atau kuantitatif. Untuk melihat hasilnya ini, Bu, sebelum diadakan metode diskusi dalam pelajaran akidah akhlak ini, hasil belajar siswa itu di bawah atau belum memenuhi kriteria kelulusan, Bu. Karena mungkin metode atau medianya kurang berkembang atau tidak sesuai dengan harapan siswa. Jadi orang itu hasilnya belajarnya sangat jauh dari harapan dan tujuan pembelajaran, Bu. Ada berapa siswanya, Bu? Belum memenuhi kriteria yang diinginkan oleh guru, Bu, dalam hasil belajar. Sudah diadakan metode diskusi ini, anak-anak sudah berubah nilainya, Bu. Dari yang tidak ingin mau belajar, dari mau belajar dan berminat mengikuti pelajaran dan semangat dalam menerima pembelajaran akidah akhlak dengan adanya metode diskusi, Bu. Siswanya ada berapa seluruhnya, Bu? Siswa ada 30 lebih, Bu, kelas 7-nya. 30 lebihnya berapa, Bu? 35, Bu. 35. Dari yang 35 itu ada berapa orang yang tidak memenuhi KKM? Yang 15, Bu. 15 orang, Bu. Oke, ada 15 orang kan buat Apa, Bu? Enggak jelas, Bu. Yang 15 itu disampaikan, Bu. Disampaikan di latar belakang, Bu. Iya. Jadi itulah dasarnya ya kenapa Ibu ingin meningkatkan hasil belajar. Iya, Bu, ya. Ini hanya sekedar uraian aja, Bu. Enggak dibuat tentang jumlah yang menu KKM gitu. Hanya harus diperjelas lagi, Bu, ada berapa orang yang belum memenuhi gitu kan, Bu? Ya, Bu, ya harus dibuat poin apanya, persentasenya gitu ya, Bu. Ya, kalau boleh presentasinya lebih bagus lagi, Bu. Jadi dia kelihatan jelas permasalahannya. Iya, Bu. Kemudian tadi menggunakan model pembelajarannya apa, Bu, di sini? Metode diskusi, Bu. Oke, metode diskusi. Di kajian teorinya, Bu. Kajian teori. Kerangka teori, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman. Tinjauan metode diskusi. Pengertian metode diskusi. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan.
Tujuan metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa. Langkah-langkah pembelajarannya ada nggak? Langkah-langkah pembelajaran diskusi, Bu. Iya, langkah-langkah pembelajaran diskusi. Hanya kelebihan, kekurangan. Ini, Bu, langkah-langkah melaksanakan diskusi. Yang pertama, langkah persiapan. Poinnya itu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, persiapan itu menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah persiapan yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Oke, itu teorinya dari mana diambil? Sumbernya dari mana? Ada dari buku, Bu. Ada dari internet Google, Bu. Coba instrumennya udah ada nggak, Bu? Instrumen, tunggu. Instrumen. Ini, Bu, di bab 3, Bu. Iya, di bab 3. Menggunakan apa, Bu? Jenis penelitian. Variabel penelitian. Teknik pengumpulan observasi wawancara, Bu. Wawancara sama observasi ya, Bu. Ya, seharusnya namanya hasil belajar harus menggunakan tes. Nanti coba Ibu buat tes ya, Bu. Iya, Bu. Oke, untuk melihat Bu. hasil belajar siswanya. Iya, Bu. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu Ima. Ya, terima kasih kepada Bu Oji ya. Baik, untuk selanjutnya apa ya? Kita nulis ya. Iya, Bu. Bu apa? Nulis. Surahnya tetap tadi, Bu. Iya, yang tadi aja. Surah apa tuh? Al-Kafirun ya? Kafirun, Bu. Ya, Bu. Nah, coba ini di apa dulu ini? Ditutup dulu apanya, share screen-nya nih. Oh, iya, Bu. Biar besar nampak nanti. Iya. Nanti arahkan ya tangan Bu apa ke kertas ya. Iya, Bu. Ya, tulislah 3 ayat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kamis hari Jumat, hari Kamis dia masuk ke kemudian pagi itu malam Iya. Udah siap? Udah, Bu. Ini, Bu. Cobalah. Ini. La a'budu. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud. Udah. Udah, Bu. Makasih, Bu. Udah. Baiklah, udah dilalui semua apanya ya, prosesnya ya, Pak Bu Arniwati ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Pak Wali. Makasih ya, Bu.
Sama-sama. Rekodnya masih di apa? Baik, terima kasih.